sih Pak. Sampun Pak. Sampun. Aku lagi arep mulang Pak. Mesti iya ini proses kita mohon jenengan ya dia penunggu aja dulu. Saya tak ngajar dulu. Iya. Proses tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Halo, sudah bisa melihat ya? Riani, lihat? Lihat. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Berarti hari ini adalah pertemuan yang keempat. Dan pertemuan keempat ini kita masih akan mendalami tentang teks tanggapan. Teks tanggapan, kalau kemarin sudah banyak yang berkaitan dengan ada mengidentifikasi informasi, kemudian menelaah struktur, menelaah kebahasaan. Nah, untuk kali ini kita akan yang utama ini menulis teks tanggapan. Jadi nanti kamu harus bisa atau harus menghasilkan produk teks tanggapan itu. Tujuan yang harus kalian capai yang pertama, kalian nanti membuat rancangan dulu atau merancang struktur teks tanggapan. Kemudian setelah itu nanti dari rancangan tersebut kalian kembangkan sehingga menjadi teks tanggapan. Dengan demikian kegiatan yang kamu lakukan ada dua macam. Yang pertama membuat perencanaan atau rancangan atau boleh dikatakan itu kerangkanya ya. Kemudian yang kedua membuat teksnya itu sendiri. Tentang contoh teks tanggapan kan kemarin-kemarin sudah berkali-kali kita menelaah dan mengidentifikasi. Langsung saja coba siapkan buku catatan ya. Silahkan yang pertama ini sudah saya pilihkan tayangan berupa video. Dan dari tayangan video ini nanti ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan seperti kemarin yang harus kalian temukan jawabannya. Yang pertama, informasi tentang apakah yang kamu peroleh dari objek tersebut. Jadi video ini nanti kamu cermati, terus kamu buat simpulan kira-kira konteksnya apa. Pertanyaan kedua, bagaimana keadaan atau kondisi objek tersebut. Pertanyaan kedua ini nanti mengarah ke deskripsi. Dengan demikian kamu harus berupaya menemukan, kalau Leani tadi mengatakan mengidentifikasi ya, berarti pertanyaan kedua ini tolong nanti diidentifikasi sampai lengkap, detail, ada apa saja, bagaimana keadaannya, kondisinya, itu nanti menjadi bahan untuk mendeskripsikan. Sedangkan pertanyaan ketiga, apa yang ingin kamu sampaikan terkait dengan objek ini? Artinya kamu harus berpendapat, kamu menilai. Jadi bagian ketiga ini, pertanyaan ini harapannya kamu nanti mengungkapkan penilaian kamu terhadap objek ini. Kira-kira menurut kamu yang sudah baik itu apa? Yang perlu kamu sampaikan pujiannya itu apa? Jika mungkin kamu menemukan ada hal-hal yang kurang baik, yang seperti apa, yang bagaimana, atau seandainya kamu perlu menyanggah, menyangkal, juga silahkan. Nah, sehingga kreativitas kamu, kemampuan kamu di dalam menanggapi ini, itu nanti akan dilihat di poin ketiga. Jadi teks tanggapan itu harus ada yang pertama konteks, yang kedua itu deskripsi, dan yang ketiga penilaian.
Baik, siap ya. Nah, coba sebentar, ini ada yang admit dulu. Wah, Nevia ini baru masuk. Kita tunggu sebentar ya Nevia ya. Halo Nevia. Iya Pak. Kok baru gabung? Enggak tadi. Baru bangun? Wow, cewek kok baru bangun jam sekian. Baik, langsung Nevia, bahwa kegiatanmu sudah bisa melihat tayangan Pak Pusito belum? sudah. Oke, langsung ya. Jadi pertanyaannya 3 ini diamati. Sebentar, videonya saya putar dulu. Kelihatan enggak videonya? Bisa dilihat videonya? Bisa. Oke, ya. Ya, jadi di video ini sebenarnya kamu tidak asing terhadap objek ini. Ini objek yang ada di sekolahmu. Sehingga saya pilihkan ini supaya kamu tidak terlalu asing. Oh, Siva juga baru gabung nih. Oh maaf ya, saya ulangi. Karena Siva tadi yang baru gabung. Halo Siva. Halo Pak. Sudah bisa melihat tayangan? Gimana Pak? Videonya sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Nah, tugasnya apa? Itu di bawahnya ada 3 pertanyaan. Tolong berusaha untuk ditemukan ya. Yang pertama, informasi tentang apa kira-kira objek yang ditampilkan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan atau kondisinya. Ini tolong digambarkan secara lengkap. Maka tuliskan poin-poin hasil temuanmu, hasil identifikasimu. Yang ketiga, apa yang kamu sampaikan nanti berarti ini berkaitan dengan pemilihan kamu. Baik, ya sampaikan ujiannya. Jika kamu menemukan ada kekurangan-kekurangan, ya sampaikan menjadi kritikannya dan sanggahan yang bisa kamu sampaikan juga boleh. Baik, saudara sekalian, sementara cukup. Nanti ketika kamu merasa belum komplit, belum cermat benar, video ini bisa kamu ulangi lagi, kamu putar lagi, nanti saya unggah di YouTube sehingga kalian bisa mengulang-ulang untuk menyelesaikan tugasnya. Coba sekarang diperhatikan apa sih tugas yang harus diselesaikan. Untuk yang pertama, setelah kalian mencermati tayangan tadi yang berupa video menggambarkan sebuah objek tertentu yang kamu tidak asing ya. Kemudian nanti kalian buat rancangan
atau membuat perencanaan yang nanti akan menjadi teks tanggapan, tapi rancanganmu dipandu dengan 3 pertanyaan ini, yaitu yang pertama informasi tentang apakah yang kamu peroleh dari objek tersebut, terus yang kedua bagaimana keadaan atau kondisinya, dan yang ketiga apa yang ingin kamu sampaikan. Pertanyaan 1 itu berkaitan dengan konteks, pertanyaan kedua berkaitan dengan deskripsi, dan pertanyaan ketiga berkaitan dengan penilaian. Setelah itu, kalian dari data tadi silahkan buat teks atau langsung ditulis menjadi teks. Dengan demikian nomor 3 ini kamu harus benar-benar membuat teks ya, teks yang komplit, ada judulnya, kemudian ada pengemasan paragraf-paragraf yang semuanya ini harus terinci dengan baik datanya dari nomor 2 itu. Nah, setelah itu selesai. Jadi pekerjaan kamu itu ada 2 macam, yaitu yang pertama membuat perencanaan dan yang kedua membuat teks. Seperti biasanya untuk mengerjakan ini kamu boleh menggunakan lembar kerja atau LK4, silahkan nanti diunduh di Google Classroom ya. Kemudian simak kembali video pembelajaran ini, nanti rekaman ini akan saya unggah di YouTube, nanti kalian bisa mengulang-ulang lagi. Seperti biasanya, tugas kamu selesaikan di kertas boleh, atau kamu kerjakan di LK dari Pak Busito, unduhan itu juga boleh. Kemudian nanti kirimkan hasil kerjamu ke Google Classroom lagi. Anak-anak, jadi kira-kira seperti itu hari ini. Simple penjelasan saya, tetapi kamu bekerjanya agak panjang di rumah, sehingga tolong nanti ketika kerja ada kesulitan boleh ditanyakan. Baik, sekarang saya buka, kalau mungkin ada pertanyaan boleh terkait dengan tugas tadi. Yuk semuanya coba videonya dibuka. Nevia, Siva, Leani, saat ini menyampaikan atau mungkin menanyakan sesuatu terkait dengan tugas ini. Boleh, silakan. Baik, coba saya cek dari Nevia. Halo Nevia. Halo Pak. Apa coba kira-kira tugasnya tadi? Tugasnya tadi membuat rancangan teks dari video air terjun. Setelah rancangan jadi, terus membuat teks ya, berarti 2, oke. Leani, ayo Leani. Halo Leani. Halo Pak. Ada pertanyaan? Halo Pak. Tidak. Oh tidak. Biasanya Siva ini yang bertanya. Siva, ada pertanyaan Pak? Tidak. Perlu enggak LK dari Pak Busito saya bukakan LK-nya? Sudah bisa. Oh sudah bisa, oke, mantap ya. Galih, halo Galih. Iya Pak. Gimana Le? Ada kesulitan? Kalau tidak rancangan langsung teks gimana Pak? Kalau tidak? Boleh ya? Gimana? Ada rancangan langsung di teks Pak. Oh begitu. Tidak membuat rancangan. Sebenarnya begini, kamu membuat teks itu akan lebih mudah, akan lebih gampang kalau sebelumnya dikonsep dulu. Jadi sebenarnya rancangan itu kan untuk mempermudah. Kamu membuat teks itu yang harus selalu diawali dari perencanaan dulu. Maka pola bekerja ini dari Pak Busito ini tetap perlu saya tanamkan ke kamu, supaya nanti jika kamu mengerjakan membuat teks apapun, itu jangan langsung buat teks,
tapi konsep dulu. Nah, rancangan inilah konsepnya. Di LK, coba saya bukakan LK-nya ya. Ya. Saya bukakan LK-nya. Sudah bisa dilihat LK-nya? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti di LK ini, di LK, yang pertama simak tayangan video. Ini alamat YouTube-nya sudah saya cantumkan di LK ini. Setelah itu buat rancangan teks. Nah ini nanti kamu menjawabnya langsung di LK ini juga lebih bagus. Jadi pertama informasi tentang apa? Saya pikir kamu bisa menjawab ini. Kira-kira mungkin Leani membantu. Pertanyaan nomor 1 ini kira-kira tentang apa, Leani? Konteksnya apa, Leani? Tentang konteks. Tentang? Konteks. Ya, jadi konteksnya ini tentang taman ya. Taman halaman depan di lingkungan SMP 2 Jekulo, kan begitu. Kemudian bagaimana keadaannya nanti bisa dituangkan. Jadi ini Galih, jadi menjawab nomor 2 ini nanti kamu biar lebih gampang. Setelah itu baru nomor 3 buat teks. Nah, teks ini mempertimbangkan strukturnya dan mempertimbangkan kebahasaannya. Ini tinggal mengembangkan dari jawaban nomor 2 itu. Jadi tetap harus melalui alur itu ya. Ya, Galih ya. Oke, jadi nanti ini tinggal kamu unduh saja. Baik, sementara cukup kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada, saya potret dulu sebagai absensi hari ini. Semua video dinyalakan dulu. Oke, Siva, Galih. Ya, saya tunggu Galih. Saya potret dulu. Galih, halo. Halo. Oke, saya tunggu dulu. Baik ya, saya potret dulu sebentar. 3, 2, sebentar ya. Sebentar, ulangi karena tadi Leandi tadi ngantuk, wajahnya tadi pas merem. Ulangi lagi ya. 3. Sini, Pak. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. Galih. Oke. 3, 2. Sebentar ya. Baik anak-anak, sementara cukup.
nanti hasil kegiatan pagi ini saya unggah di YouTube ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.